Ini. Tanggal 23, saya mau menjelaskan terkait dengan kebakaran rumah atau onai adat yang dibangun sejak tahun 2006, 2007 sampai selesai di 2007. Dan rumah yang terbakar ini adalah merupakan rumah kuno yang artinya adalah onai adat. Onai adat yang merupakan rumah milik seorang perintis atau pahlawan tokoh nasional di wilayah Lapago adalah Pak Nius Kogoya yang letaknya dibangun di Potikelek. Sedikit kronologis kejadian kebakarannya adalah sejak tepat hari Senin tanggal 18 atau 17 yang lalu terjadi kebakaran jam 3:45 dan akibat terjadi kebakaran adalah di dalam rumah ada, setelah Bapak Nius sudah tidak menjabat lagi sebagai posisi anggota DPRD Kabupaten Lanijaya, beliau sudah mulai berusaha untuk menafkahi keluarga atau mencukupi kehidupannya. Selama ini beliau pernah menjual beli bahan bakar. Bahan bakar ada 3 jenis, yaitu bahan bakar solar, bahan bakar premium, dan bahan bakar minyak tanah. Dan kebetulan 3 jenis minyak bahan bakar ini, 3 dremnya disimpan di dalam rumah. Kebetulan di dekat dengan drem bahan bakar ini ada 25 liter jerigen, entah itu bekas isinya bahan bakar sejenis apa kami belum ketahui. Kami belum tahu, tetapi itu dicurigai memang bekas isi minyak premium. Kemudian yang berikut lagi, di situ sempat disimpan motor. Kebetulan motornya adalah jok atau tempat duduknya terbuka, tidak berfungsi lagi, dia punya kancingannya. Karena itu adik saya yang putra ketiga dari Bapak Nius sempat keluar dari rumah. Adik ini mau bakar rokok, sambil keluar dari rumah mau bakar rokok, mau merokoknya di luar karena tidak pernah merokok di dalam rumah. Begitu kebetulan pasang koreknya di dekat dengan drem yang ada, kemudian di situ kebetulan ada motor. Kecikannya turun ke motor dan motornya yang langsung menyala. Kebetulan di situ ada dekat dengan bahan bakar minyak. Disitulah menjadi awal terjadinya akibat kebakarannya di situ. Sampai dengan rumah besar dengan ukuran bagian depan 10x15, kemudian di bagian belakang 8x10, termasuk barang-barang, semua harta kekayaan, entah yang tidak bergerak, yang bergerak pun semua ikut terbakar. Dan sampai hari ini kami belum hitung secara detail bahwa kekayaan atau harta apa yang terbakar kami belum bisa sampaikan, karena semua seisi rumah itu sudah dianggap terbakar, tetapi tidak ada korban jiwa atau manusia. Kami manusia, termasuk saya, bermalam di tempat atau rumah kebakaran, kami semua lolos dengan baik, dan itu semua karena perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami rasakan perlindungan dan kasih sayang Tuhan itu sungguh sempurna dalam hidup kami. Dan yang berikut, rumah yang terbakar ini adalah kenapa saya mau mengatakan bahwa itu rumah adat, atau bahasa kami di Lapago adalah itu kuno adat atau kuno yang memang membentuk sebuah daerah otonom baru yang seumuran sama dengan Kabupaten Lanijaya. Beliau adalah salah satu tokoh atau salah satu pahlawan yang pernah menggagas, berjuang dan mendatangkan kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah, Lapago dan Mepago. Di waktu yang sama beliau pernah menyampaikan bahwa di wilayah Lapago itu ada 4 kabupaten, yakni antara lain adalah Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Duga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mambramo Tengah. Beliau yang pernah buat persetujuan di DPR RI, beliau juga yang pernah buat satu keputusan untuk memang harus memekarkan dalam waktu yang sama, yaitu di antara kabupaten-kabupaten yang tadi saya sudah sebut. Ini yang membuat kami di sini adalah
rumah ini merupakan bukan rumah tinggal saja, tetapi rumah ini adalah rumah yang punya sejarah. Rumah yang punya sejarah. Dari rumah itu karena Bapak keluar ke Jayapura, ke Jakarta, kemudian kembali ke rumah itu dan pergi lagi dalam rangka mengurus Kabupaten Pemekaran ini. Dan sampai dengan berjalannya kurang lebih 13 sampai 14 tahun pemerintahan di Kabupaten Pemekaran ini berjalan, rumahnya aman, selama ini aman, tertib dan terkendali. Tetapi hari ini terjadi musibah ketika ada musibah, ketika ada yang sudah kita ketahui sama-sama. Oleh sebab itu sedikit informasi atau sedikit kronologis yang kami mau sampaikan adalah yang sesungguhnya adalah akibat kebakaran adalah dengan tidak sengaja yang sudah terjadi kebakaran di rumah. Tepatnya sudah kami sebut tadi. Oleh sebab itu, sampai hari ini, hari Sabtu, tanggal 23, kami masih belum melakukan pergerakan apapun, melihat atau membuat pergerakan untuk membangun baru atau membuat pergerakan untuk mengembalikan harta kekayaan yang sudah terbakar. Tetapi sampai hari ini kami belum melakukan. Sampai hari ini. Dan di dalam yang mungkin sedikit yang bisa kami jelaskan di sini adalah dokumen-dokumen penting yang termasuk tadi saya sebut bahwa beliau adalah tokoh pahlawan yang sudah pernah merintis sebuah daerah sebagai daerah otonomi baru sejak tahun 2008 sampai dengan pemerintahan definitif sudah berjalan ini. Dokumen-dokumen pentingnya ini secara pemerintahan belum, atau kepada lembaga atau kepada badan yang memang bersangkutan belum pernah serahkan. Dan tetapi dokumen-dokumen ini masih ada di rumah atau honai ini yang sudah terbakar ini. Oleh sebab itu ada sejenis map atau sejenis buku yang sudah kami selamatkan, tetapi tidak secara akurat, tidak secara tidak secara lengkap yang kami amankan. Tetapi kami setelah cek apa-apa yang kami bawa keluar, tetapi memang semua dokumen-dokumen penting ini sudah termasuk terbakar semua. Oleh sebab itu, untuk terkait dengan akibat kebakaran, termasuk dokumen-dokumen yang sudah terbakar ini saya kira semua pihak kita harus duduk sama-sama, berimbuk seperti apa untuk mencari solusi untuk mengembalikan dokumen-dokumen ini kembalikan ke para pahlawan atau para perintis-perintis, mereka-mereka yang masih ada ini. Yang berikut lagi, selain dokumen-dokumen ini terbakar, ada juga bentuk uang yang dengan jumlahnya cukup besar, hampir 300-an juta yang terbakar. Kemudian ada motor, ada sekitar 3 motor yang terbakar. Kemudian segala yang memang seisi rumah yang terbakar itu tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi pada intinya bahwa kami tidak pernah pegang atau tidak pernah sentuh satu pun kami bawa keluar dari rumah. Kami hanya keluar dengan pakaian yang ada di badan. Oleh sebab itu sampai hari ini kami masih merasa prihatin, merasa sedih, duka cita yang mendalam karena atas kejadian ini. Oleh sebab itu kami masih terima sumbangan dari pihak sekolah, masih terima sumbangan dari pihak keluarga secara sukarela, secara kemanusiaan yang bagian dari kerjasama gotong royong. Ini yang sedang kami ada terima berkat ini dari semua keluarga atau semua pihak dukungan. Oleh sebab itu barangkali sedikit kronologis ini yang saya sampaikan ini adalah merupakan kronologis yang sesungguhnya yang sudah terjadi, karena saya adalah saksi mata. Kebetulan saya juga ada di rumah itu, sehingga jika apabila ada kronologis atau cerita-cerita singkat atau cerita di luar yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh saya, itu berarti itu adalah informasi yang tidak akurat atau tidak benar. Itu adalah tidak benar. Oleh sebab itu kami minta pihak keluarga yang sampai hari ini dengan penuh rasa duka cita yang mendalam, kami minta dukungan, minta uluran tangan dari pihak pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten kota atau pemerintah wilayah Lapago dan Mepago untuk dapat melihat, dapat menanggapi terkait dengan terjadi kebakaran dokumen-dokumen penting ini, agar kami bisa sama-sama bersama dengan Bapak Nius Koboya sebagai pemilik rumah atau sebagai penjaga Kunu atau Honai orang Pegunungan Tengah ini bisa
bisa mengembalikan dokumen-dokumen seperti yang sudah kami sebut tadi. Karena kami merasa bahwa dokumen itu sangat penting. Saya mau jelaskan sedikit menyambung dengan yang tadi lagi bahwa kita kalau di wilayah Pegunungan Tengah itu menggunakan dengan bahasanya itu adalah bahasa kuno, atau itu honai adat, atau itu honai laki-laki, atau itu adalah honai, merupakan honai dari wilayah 4 kabupaten yang sudah dimekarkan di tahun yang sama. Dan di tahun yang sama sudah dilakukan deklarasinya di lapangan Sinapuk waktu itu. Kami berharap sekali supaya ada kerjasama, ada dukungan dari pihak-pihak yang bisa membantu kami untuk proses pembangunan atau proses pengembalian dokumen dan lain-lain ini bisa dapat berjalan dengan baik, tepat, agar harapan kami ke depan semua itu tercapai. Saya adalah salah satu putra dari Bapak Nius Kogoya. Saya menyaksikan dan melihat dan merasakan betul-betul apa yang sudah saya ceritakan tadi semua. Sehingga kurang lebih saya bisa sampaikan hal-hal. Oh, bahala. Ya, inong kayo iro pari mo. No ko ra kan tele ba kene ketu gira. Lo kay. Ya marun ta na ali, ya no me mo kay kami. Te ko ro me ko ya na we men me. Dan ne ko ko mi ha. Andon berkasa kayak na piota na. Ya ko mo kala. Ge ken le kara bon du kar ko ta ko la ambire ya ko no ko. Ko ambure lo bener lin me. Te ko ra no ko be.